Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat di 2 Raja-Raja pasal yang ke-15 mulai ayat yang pertama. Dalam tahun ke-27 zaman Yerobeam, Raja Israel, Asaria, anak Amasya, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat yang seperti yang dilakukan oleh Amasya ayahnya. Coba perhatikan ini. Ia melakukan apa yang benar dan tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ini raja yang benar, hidup dalam ketetapan Tuhan, hidup benar. Tetapi di sisi lain dia tidak sepenuh hati hidup benar di hadapan Tuhan kalau kita lihat di ayat yang keempat. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit batu. Ini orang yang hidup benar sebenarnya. Tapi masih ada hal yang tidak dilakukan dengan tepat. Harusnya ketika dia memilih untuk hidup melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, harusnya 100% benar-benar hidup benar. Nah, hari ini banyak orang sudah jadi orang Kristen, sudah ibadah, KTP-nya Kristen, pernikahannya Kristen, tapi masih menyimpan hal-hal yang lain, dan hal yang lain itu mendatangkan dosa dan murka Tuhan. Nah, kalau kita nih hidup benar, mau hidup benar di hadapan Tuhan, jangan setengah hati. Sungguh-sungguh kalau kita mau berkobar-kobar, benar-benar berkobar-kobar, menyala-nyala. Hidup benar, hidup kudus, mengejar kekudusan, mengejar hidup takut akan Tuhan. Bukan minggu ke gereja, tapi di hari yang lain melakukan dosa dan pelanggaran. Hidup di dalam kenajisan, hidup semau sendiri, hidup tidak takut akan Tuhan. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan, kamu hanya sekitar 2 jam datang ibadah, kelihatan rohani, angkat tangan, nangis, dengerin khotbah. Ada beberapa orang dengerin khotbah sambil main handphone karena khotbahnya begitu membosankan dan menjemukan. Tapi di sisi lain orang-orang sungguh-sungguh dengerin khotbah. Tapi di hari yang lain, dari hari Senin sampai Sabtu, hidupmu ngawur. Di luar gereja, kelakuanmu seperti orang dunia. Masih kepahitan, masih sakit hati, masih benci, masih korupsi, masih punya simpenan, masih disimpan orang, masih berzina, masih punya selingkuhan, tipu kanan, tipu kiri, mulutnya kotor, ngomong bohong, kelakuannya busuk, hidupnya bertentangan dengan firman Tuhan. Ya rajin ibadah sih, bahkan ada beberapa orang pelayanan sih, tapi pikirannya najis, kelakuannya busuk, sikapnya jelek. Bapak bisa bayangkan apa yang terjadi. Itu seperti membuka celah di mana setan bisa menguasai kita. Saya sudah ajarkan, saya sudah pernah khotbahkan dalam judul yang lain, bahwa setiap dosa itu membuat celah dalam diri kita sehingga setan bisa menguasainya. Sehingga setan bisa menghancurkan seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika kita ini hidup di dalam dosa, tidak hidup di dalam kebenaran, apa yang terjadi? Setan punya hak. Semua pelanggaran terhadap kebenaran firman Tuhan, apapun namanya, itu dosa. Karena dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan, pelanggaran terhadap firman Tuhan. Ketika kita melakukan dosa, kita itu membuka diri dari perlindungan Tuhan. Sehingga ada celah di mana setan bisa hajar dan habisin kita. Apapun itu loh. Dalam keluarga, ketika engkau buka celah dalam perzinahan, kau memberi keluargamu untuk dihabisin setan, keuanganmu dihabisin setan. Saya ngonselingin banyak orang yang mereka terlibat dalam perzinahan, perselingkuhan, hidup dalam kenajisan. Apa yang terjadi? Lihat, anak-anaknya rusak, keluarganya berantakan, pernikahannya kacau dan balau. Dan di ujung-ujungnya keuangannya babak belur dan ruwet semuanya. Nah, di mana ada celah, di situ setan itu akan menguasai dan menggagain kita. Dan kita mesti jagain diri kita setiap hari. Kita kenalin langkah kita kenalin setiap keputusan kita kenalin setiap perbuatan kita, perkataan kita. Jangan sampai yang kita perbuat, yang kita lakukan itu ternyata melanggar kebenaran firman Tuhan.
Nah, hari ini setan itu selalu mencari celah di mana dia bisa menguasai hidup kita. Dia bisa kuasain hati kita. Dia akan bawa kita untuk dihancurkan karena kerjanya setan adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang terjadi dengan raja ini? Dia memang benar melakukan apa yang di matanya Tuhan itu tepat. Dia melakukan yang benar di mata Tuhan, seperti yang dilakukan oleh orang tuanya. Tetapi ada hal yang lain. Bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan sehingga bangsa itu mempersembahkan korban bakaran kepada bukit itu. Bangsa ini akhirnya menduakan Tuhan. Tuhan harus menjadi yang utama dan terutama. Kalau Bapak Ibu ringkas dari seluruh kitab itu, hanya ada 2 ayat ini loh. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Baru kita bisa melakukan hukum yang keduanya, mengasihi sesama kita. Bapak Ibu bisa bayangkan, bangsa ini katanya menyembah Tuhan, tapi di sisi lain dia mempersembahkan korban di bukit-bukit itu. Apa yang terjadi di ayat yang kelima? Maka Tuhan menimpakan tulah kepada raja. Rajanya kena tulah, sehingga ia sakit kusta sampai pada hari kematiannya, dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan, dan Yotam anak raja mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas negeri itu loh. Raja ini diberkati. Bapak Ibu nanti baca di 2 Tawarik pasal yang ke-26, mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-23. Bapak Ibu akan tahu detail ceritanya. Ini akhirnya rajanya kena kusta. Karena apa? Ada dosa yang dibiarkannya. Nah, kita hidup itu harus komitmen sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau kita mau hidup benar, hidup benar. Kita Pak Ayu katakan, kalau kamu menjadi kudus-kudus saja, kalau kamu menjadi cemar-cemar. Kita nggak bisa kompromi hidup di akhir zaman ini. Akhir zaman ini, setan akan kerja begitu kuat, dia kerja begitu keras. Dia tahu waktunya sudah mepet, waktunya sudah mau habis, karena Tuhan mau datang kedua kalinya, menjemput orang-orang kudusnya di awan-awan permai. Nah, ketika melihat celah di mana ada orang-orang yang ngakunya percaya Tuhan, ngakunya anak-anak Tuhan, mengklaim dirinya di anak-anak Tuhan, tetapi dilihat dari perbuatannya, dilihat dari kelakuannya, lihat dari perkataannya, tidak mencerminkan anak-anak kerajaan. Dilihat ketahuannya dari mana? Dari semua buah kehidupannya, dari semua tindak tanduknya. Benar-benar tidak jauh beda antara orang yang kenal Tuhan dan tidak kenal Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang terjadi. Itu adalah menjadi sasaran empuk. Setan bisa kuasai, setan akan bisa habisin. Karena dosa membuat perlindungan Tuhan itu di dalam hidupmu bocor. Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika perlindungan Tuhan tidak ada dalam hidupmu, apa yang terjadi? Bahkan bumi ini sekarang dikuasai oleh roh jahat loh. Bumi ini dikuasai oleh roh-roh jahat. Iblis begitu giat. Roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara begitu giat untuk membuat orang itu jauh daripada Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa klaim dirimu jadi orang Kristen, dirimu lahir baru, tapi ketika ada dosa, setan punya hak sah. Secara legal, dia akan habisin hidupmu. Kenapa? Setan itu selalu mainnya legal di hadapan Tuhan. Dia akan tuduh, dia akan dakwa, dia akan seret seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika Bileam mau mengutukin bangsa Israel, tidak mempan. Kutuk tidak mempan terhadap orang Israel. Tetapi ketika bangsa itu berzina dengan orang-orang yang hidupnya jahat di hadapan Tuhan, dan itu atas sarannya Bileam, apa yang terjadi? Bangsa itu berurusan sendiri dengan Tuhan. Setan mainnya pintar sekali, dia cerdik luar biasa, tapi banyak orang Kristen nggak cerdik, bisa menguasai dirinya dengan baik. Banyak orang Kristen nggak ngerti bagaimana pakai firman, bagaimana menghidupin firman. Tidak heran hidupnya babak belur, nggak alami kemenangan. Nah, hari ini kita meski belajar dari kejadian ini, ujungnya raja ini kena kusta sampai masa tuanya, masa matinya dia tinggal di dalam pengasingan, Bapak Ibu. Dosa membuat kutuk datang dalam hidupmu. Alkitab katakan kutuk tanpa alasan tidak akan kena, seperti di kitab Amsal pasal yang ke-26 ayat yang kedua. Jadi ada alasannya dulu. Apa itu? Dosa. Dan kusta dalam perjanjian lama itu lambang kutuk. Kutuk akan menghajar hidupmu.
kutuk keluarga, kutuk keturunan akan habisin hidupmu ketika engkau melakukan dosa dan pelanggaran. Jangan beri warisan kutuk kepada anak cucumu nanti. Mulai hari ini putuskan dan engkau mulai hidup benar, hidup takut akan Tuhan, memberi hatimu sama Tuhan, mendedikasikan hidupmu sama Tuhan. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan membawa hidupmu mengalami kemenangan demi kemenangan, dan Tuhan akan bawa ke dalam level kehidupan yang berbeda. Tuhan mau kita menikmatin semua janjinya. Tuhan mau hidup kita mengalami kemenangan. Tuhan mau perjalanan hidup kita ini mengalami kemenangan dalam segala hal. Bapak Ibu bisnis mengalami sukses dan berhasil, keluargamu bahagia, anak-anakmu bertumbuh ke arah Kristus, pernikahanmu benar-benar jadi berkat, pelayananmu jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mau kita ini mengalami dalam seluruh sisi kehidupan kita, mengalami namanya promosi dan peninggian. Kita harusnya berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Tetapi kita meski juga awasin diri kita, jangan sampai ada celah di mana setan bisa habisin hidup kita. Kita kenalin diri kita sendiri. Karena setiap orang itu punya kelemahan masing-masing yang berbeda, dan kita harus kenalin kelemahan itu. Kita harus tahu diri kita ini lemahnya di area mana. Nah, ketika kita ini tahu lemah kita di area mana, di situ kita serahkan sama Tuhan. Kita minta Tuhan pimpin, kita minta Tuhan bawa kita mengalami kemenangan. Kita harus bergantung sama Tuhan. Kalau tidak, hidupmu, keluargamu, anak istrimu, pelayananmu akan jadi bulan-bulanan setan. Engkau tidak akan mengalami kemenangan. Bapak bisa bayangkan, ketika engkau hidup dalam dosa, setan punya kuasa penuh untuk menghabisin hidupmu. Makanya dibutuhkan pertobatan kita setiap hari. Dibutuhkan pertobatan setiap hari. Maka Tuhan di ayat yang kelima menimpakan tulah kepada raja, sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya, dan tinggal di dalam sebuah rumah pengasingan, dan Yotam anak raja mengapalai istana dan menjalankan pemerintahan atas negeri itu. Selebihnya dari riwayat Azaria dan segala yang dilakukan, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Azaria mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Bapak Ibu bisa bayangkan, harusnya raja ini bisa umur panjang sampai masa tuanya menjadi berkat. Seperti apa yang dialami oleh Daud. Sampai akhir hidupnya dia mengalami promosi dan peninggian yang dari Tuhan. Bahkan di kitab Kisah Para Rasul, Daud mendapat kasih karunia Tuhan. Dia menjadi orang kesayangannya Tuhan. Harusnya raja ini umurnya panjang dan hidup jadi berkat bagi negerinya. Tetapi karena dia tidak sepenuh hati, hanya setengah-setengah. Makanya kaki kita ini harus sepenuhnya ngikut Tuhan. Bapak Ibu, kalau kakimu satu di Tuhan, satu di pekerjaan dunia, di perbuatan dunia, di dalam dosa, hari ini mesti bertobat, sadar diri, serahkan hatimu dan hidupmu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan kamu kelihatan rohani di luaran, tapi di dalamnya busuk, bejat, dan jahat. Kalau engkau hidup takut akan Tuhan, benar-benar kejar Tuhan. Awasi setiap langkahmu, awasi setiap tindakanmu, awasi setiap perkataanmu, awasi setiap keputusanmu. Sudah sejalan dengan firman apa tidak? Jangan kamu di gereja kelihatan rohani, tapi nggak ngerti firman. Perbuatanmu bejat, kelakuanmu busuk, hidup jadi batu sandungan, hidup nggak jadi berkat. Bagaimana Tuhan akan pakai hidupmu? Justru setan akan kuasai dan gagahin hidupmu. Coba, semua perbuatan dosa, semua kelemahan yang kita nggak serahkan sama Tuhan, ujungnya akan menjadi celah setan bisa menguasai hidup kita loh. Setan akan gagahin hidupmu begitu rupa. Karena setan punya hak. Dan ujungnya engkau akan mengalami kebinasaan yang kekal. Makanya mesti koreksi nih. Ada orang-orang punya kelemahan-kelemahan tertentu yang dibiarkan begitu rupa. Kalau engkau punya kelemahan tertentu, kamu gak serahkan sama Tuhan apapun namanya, suatu saat itu akan menjadi celah di mana setan akan bisa gagahin hidupmu. Apapun itu. Kenali dirimu sendiri. Saya punya kelemahan. Dan setiap hari saya serahkan sama Tuhan. Tuhan jagain aku, proteksi aku, dapatin aku sampai garis akhir menjadi orang yang berkenan di hadapan, mengalami
perkenanan di hadapan-Mu dan ngalami kemenangan. Finish well, finish strong. Suatu hari saya pingin didapati menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai hari ini kita hanya ngejar segala sesuatu yang tidak kekal dan ujungnya kita ditolak Tuhan. Hidup kita itu umurnya sampai berapa? Benar nggak sepanjang hidup kita ini sudah pakai untuk kemuliaan nama Tuhan? Atau kita hidup dengan kompromi dengan orang dunia? Pajak dipalsuin, hidup penuh kepalsuan, hidup dalam perzinahan. Engkau ngejar dosa, engkau menikmatinya di awal doang. Di awal saja engkau menikmatin kelihatannya baik, kelihatan tidak apa-apa. Tapi di ujungnya engkau akan nerima murka Tuhan. Bayangin raja ini sampai masa tuanya dia sakit kusta, sampai hari kematiannya dia tinggal di pengasingan. Tidak ada orang yang mendekatin, tidak ada yang mempedulikan. Tinggal di dalam pengasingan. Selama dia tinggal masih hidup saja dia di dalam pengasingan itu ada penderitaannya luar biasa. Bapak Ibu, dosa itu membuat penderitaan di dalam hidupmu selama tinggal di bumi ini. Nanti setelah kematian kamu akan terima upahnya, karena upah dosa adalah maut. Ketika Bapak Ibu memilih melakukan dosa dan engkau sengaja melakukan dosa apapun namanya, Bapak Ibu tahu sendiri dosa apa yang Bapak Ibu lakukan, dan engkau nggak bertobat, engkau akan menuai hasilnya selama tinggal di muka bumi ini. Harusnya selama kita tinggal di bumi ini, kita memerintah, kita punya otoritas, kita hidup penuh hikmat, kita bahagia bersama Tuhan, kita menikmatin janji Tuhan. Tapi kalau engkau melakukan dosa apapun namanya, hidupmu menderita. Hidupmu jadi bulan-bulanannya roh jahat, bulan-bulannya setan. Engkau diperbudak oleh dosa itu, hidupmu tidak bahagia. Bahkan ada beberapa orang menikmatin dosanya selama di bumi ini, dan setelah kematian engkau mengalami kehidupan kematian yang kekal. Makanya hari ini kenalin diri sendiri apapun itu. Kalau engkau sungguh hidup dalam Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai engkau kompromi dengan apapun juga hari ini. Koreksi hatimu, selidikin sampai kedalaman batinmu. Benar nggak hidupku ini sesuai dengan ketepatan ilahi? Tuhan, benar nggak setiap langkahku setiap hari ini? Makanya Bapak Ibu itu perlu saat teduh. Kenapa Bapak Ibu perlu membangun keintiman dengan Tuhan setiap hari? Makanya Alkitab katakan selidikin aku, ujilah aku. Dapatin hatiku ini benar di hadapanmu. Seperti apa yang dikatakan kitab Mazmur. Supaya langkahku ini tepat seperti yang Engkau mau. Ajar aku Tuhan menghitung hari-hariku. Supaya aku mendapat hidup bijaksana. Kenapa? Karena kalau kita hidup sembarangan dan sembrono, dan waktu kita ini tidak banyak, waktu kita ini tidak panjang, hari ini harusnya hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Harusnya hidup kita ini menjadi terang dan kemuliaan bagi nama Tuhan di muka bumi, ditinggikan, diagungkan melalui kehidupan kita. Tapi kalau hidupmu dalam dosa, hidupmu dalam kehancuran, dan kau nggak mau bertobat, tambah ruwet hidupmu, tambah kacau hidupmu, tambah babak belur hidupmu. Hari ini jalan sama Tuhan. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam takut akan Tuhan. Engkau akan menikmatin semua keajaiban dan kedahsyatan Tuhan. Tuhan akan bawa engkau ngalami promosi dan peninggian yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan mau hidup kita ini berkemenangan dalam segala hal. Selama kita tinggal di bumi ini, Tuhan mau hidup kita berkemenangan. Tuhan mau hidup kita ini bahagia. Sekalipun kita mengalami ujian, pemurnian, penderitaan atau apapun yang kita alami, kita mengalami kebahagiaan karena penderitaan ini sementara. Selama kita berjalan bersama Tuhan, selama kita memutuskan hidup di dalam Tuhan, kita akan tetap mengalami proses itu. Dan Tuhan pasti akan berikan kemenangan. Tapi kalau hari ini hidupmu hancur-hancuran, kacau, ruwet, berantakan, tapi kamu nggak sadar diri. Bapak Ibu, dosa itu membuat hidupmu tidak bahagia. Tinggal tunggu waktu kok. Kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Jadi ada alasannya dulu kutuk itu akan datang kepada kita. Apa itu? Dosa, pelanggaran. Hari ini kita perlu bertobat. Harusnya raja ini umurnya panjang. Raja ini jadi berkat bagi bangsanya. Tapi ternyata mati mengerikan. Hidup dalam kepengasingan sampai masa matinya. Nggak ada orang yang peduli, nggak ada orang yang mau dekat. Ngeri nggak itu? Hidup di bawah kutuk. Jangan sampai hidup yang Tuhan percayakan hari ini kita pakai sembarangan dan sembrono. Kita memilih melakukan dosa dan pelanggaran. Kita melakukan kejahatan di mata Tuhan. Kita memilih hidup bukan di bawah kasih karunia Tuhan. Hari ini kita mau dedikasikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan. Kita mau berikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan.
untuk nyenengin hati Tuhan saja, bukan yang lain. Kita mau jadi orang yang benar-benar hidup sepenuhnya untuk mengasihi Tuhan. Ya, kita perlu koreksi hati kita hari ini. Selidiki sampai kedalaman batinmu. Kelemahan apa yang seringkali menyeretmu jatuh dalam dosa. Tutupin. Serahkan sama Tuhan. Jangan kamu buka celah. Nanti kalau kamu buka celah terus, setan akan habisin kamu. Setan masuk dalam kehidupan kita, menjajah hidup kita, menghabiskan hidup kita, menguasai hidup kita melalui kelemahan kita. Tujuannya setan bukan kelemahan. Tujuannya adalah rencana Tuhan dalam hidup kita ini gagal, batal, kita nggak sampai destinasi ilahi, kita nggak sampai finish well, kita nggak sampai finish strong, kita di tengah jalan akan dibikin babak belur, hidup kita akan kacau, hidup kita akan ruwet, anak-anak kita akan berantakan, keluarga kita akan hancur dan berantakan. Ketika engkau melakukan dosa, yang terluka bukan hanya dirimu saja loh, orang di sekitarmu akan terluka. Bapak Ibu, ketika engkau memilih melakukan dosa dan melakukan kejahatan, harusnya banyak orang diberkati melalui hidupmu. Harusnya banyak orang dipulihkan melalui hidupmu, tapi karena engkau memilih melakukan kejahatan dan dosa, banyak orang terluka dan tersakiti. Hidupmu tidak menjadi berkat, justru malah hidup menjadi batu sandungan. Hari ini kita mau belajar berubah benar-benar. Sungguh menyerahkan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Amin. Izinkan Tuhan koreksi sampai kedalaman batinmu. Melihat sampai kedalaman hatimu yang paling dalam. Izinkan Tuhan mencabut semua kejahatan, dosa, kelemahan apapun. Dan Tuhan akan gantikan dengan kekuatannya. Kuasa rohnya akan meliputi hidupmu. Dia akan memimpin langkahmu step by step mengalami kemenangan demi kemenangan. Engkau menjadi orang sukses dan berhasil. Dan jadi berkat di pekerjaan bisnis usahamu. Engkau ditempatkan dimanapun engkau jadi berkat. Ketemu dengan siapapun orang itu diberkati. Bahkan orang itu akan mengalami pemulihan ketika berjumpa dengan hidupmu. Karena hidup yang sudah dipulihkan. Bapak Ibu, pengaruh kita itu begitu powerful dan dahsyat. Ketika kita berjalan bersama Tuhan. Ketika kita memilih hidup takut akan Tuhan. Banyak orang yang akan dipulihkan melalui kehidupan kita. Banyak orang yang diberkati melalui kehidupan kita. Jalan setiap hari bersama Tuhan. Hidup dipimpin setiap hari bersama Roh Kudus. Dan belajar pikul salib, sanggal diri, mati daging. Kau akan menikmatin di ujung hidupmu jadi berkat. Orang akan kenal bahwa engkau adalah orang yang takut akan Tuhan, hidup benar, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan. Pakai waktu yang Tuhan percayakan sama hidup kita setiap hari ini untuk mempermuliakan namanya. Dan Tuhan akan buat perjalanan hidupmu berhasil dan beruntung. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan firman ini dengan darah anak domba, firman nempel dalam hati kami. Dan kami percaya firman ini akan menguduskan, menyucikan hati kami. Kami memilih untuk hidup takut akan Tuhan. Hidup dalam kesucian. Hidup dalam kekudusan, hidup takut akan Tuhan. Tuhan, lihat sampai kedalaman batin kami. Kalau ada kejahatan yang menyakiti dan melukai hatimu, cabut sampai ke akar-akarnya. Bahwa hidup kami mengalami sesuatu yang dahsyat.